Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning students. How are you today? Hopefully you all healthy. Today, I will explain the second part of the regarding the perfect tense. Here we go. Untuk slide pertama, di sini ada past perfect tense. Apa itu? Ya, dalam pengertian bahasa Inggrisnya, past perfect tense is used to describe a finished action or ended event or activity in the past or before something else happened. Dalam bahasa Indonesianya, past perfect ialah digunakan untuk mendeskripsikan sebuah tindakan, perbuatan yang sudah selesai dilakukan, atau menekankan bahwa peristiwa tersebut telah berakhir, atau sebuah aktivitas di masa lalu, atau sebelum sesuatu yang lain terjadi. Simply speaking, past perfect is the past form of present perfect. It is constructed by combining auxiliary verb had with the past participle. Secara sederhananya, past perfect adalah bentuk lampau dari present perfect. Hal ini dibuat dengan menggabungkan kata kerja bantu had dengan tambahan bentuk kata kerja ketiga. Nah, di sini ada pola atau rumusan mengenai past perfect. Ada 3. Positif, negatif, dan kalimat tanya. Yang pertama yaitu ada kalimat positif. Subject plus had plus past participle verb 3. Ya, saya ingatkan kembali ya bahwa subjek di sini ialah pemeran utama atau dapat bisa dikatakan sebagai kata ganti atau pronoun. Dalam bahasa Inggris adalah salah satu kemampuan tata bahasa yang harus kita kuasai. Tata bahasa ini berfungsi untuk menerangkan siapakah pelaku atau subjek dalam kalimat tersebut. Subjek tersebut bisa seseorang maupun suatu benda. Jadi, subjek berarti pelaku atau yang melakukan suatu tindakan. Sebagai contoh, I, you, we, they, she, he, or it. Nah, kalau kamu mengetahui kata has atau have adalah bentuk dari present tense, maka had di sini muncul sebagai bentuk past tense. Bentuk past tense atau bentuk ketiga dari has atau have, yang berarti digunakan dalam kalimat-kalimat mengenai kejadian masa lampau. Kesimpulannya, arti pertama dari had adalah mempunyai atau bentuk dari past tense. Nah, past participle ialah bentuk kata kerja ketiga, verb 3 atau yang biasa disebut dengan past participle digunakan untuk membuat kalimat yang menunjukkan suatu kejadian telah selesai atau complete, yang telah selesai atau yang telah dilakukan. Lalu, dalam bentuk negatifnya adalah subject plus had not plus past participle verb 3. Di sini hanya ada perubahan dari kalimat positif ke negatif dengan tambahan not-nya saja. Oke? Lalu yang ketiga ada kalimat interrogative atau kalimat tanya. Had plus subject plus participle verb 3. Lalu bentuk tanya atau interrogative, kalau bentuk ini hanya memindahkan kata had menjadi di awal sebagai bentuk tanya. Contohnya, ya, he had left a letter before he left. Ini contoh untuk keseluruhan pola yang tadi ya. He had left a letter before he left. Dia telah meninggalkan surat sebelum dia pergi. Berarti
Ini konteksnya menekankan bahwa dia laki-laki telah menulis sebuah surat dan meninggalkannya sebelum dia pergi. Berarti kondisinya telah dilakukan. Lalu yang kedua, ada she hadn't realized what had happened before I explained it to her. Jadi si atau dia perempuan ini tidak menyadari apa yang telah terjadi sebelum kata I di sini atau saya di sini menjelaskannya padanya atau pada dia perempuan tersebut. Jadi konteksnya, dia perempuan tidak menyadari hal apa yang telah terjadi sebelum si kata atau sebelum si subjek I ini menjelaskannya. Oke? Next slide atau slide selanjutnya, kita akan membahas contoh mengenai past perfect. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai kalimat positif dari past perfect tense. Subject plus had plus past participle verb 3. For the first, I went there after I had completed the task. I went there. Saya pergi ke sana after, setelah I had completed. Saya menyelesaikan the task, tugas. Saya pergi ke sana setelah saya menyelesaikan tugas. Di sini menekankan bahwa dia atau I atau saya telah pergi ke suatu tempat yang mana I atau saya di sini pergi ke sana setelah selesai mengerjakan tugasnya atau setelah menyelesaikan tugas. For the second, they had gone out when you called. They had gone out when you called. They had gone out. Mereka keluar when you called. Saat kau menelpon. Saat kamu menelpon. Di sini konteksnya memberitahu bahwa mereka keluar atau pergi dari ruangan ketika kamu menerima sebuah telepon. For the third, he had lived in Yogyakarta for 10 years before he moved to Pagaden. He had lived. Dia laki-laki pernah tinggal in Yogyakarta for 10 years. Di Yogyakarta selama 10 tahun. Before he moved to Pagaden. Sebelum dia laki-laki pindah ke Pagaden atau berpindah ke Pagaden. For the last, she had come late to school. She had come late to the school. She had come. Dia perempuan datang late to the school. Terlambat ke sekolah. Dia perempuan datang terlambat ke sekolah. Hal ini telah dilakukan, menekankan bahwa dia perempuan terlambat datang ke sekolah. Next slide is explanation about negative sentences of past perfect. Ya, slide selanjutnya di sini akan membahas mengenai kalimat negatif past perfect. Subject plus had not plus past participle verb 3. They had not or hadn't. They hadn't been married when I was born. They had not. Mereka belum been married, menikah, when I was born, ketika saya lahir. Di sini memberitahukan bahwa mereka atau Teteh dan AA tersebut belum menikah ketika subjek I atau saya di sini belum lahir. Mereka belum menikah ketika saya lahir. Okay? For the second, until he went to England, he had not spoken English. Until he went to England, sampai dia pergi ke Inggris, he had not. Dia belum
spoken English. Berbicara bahasa Inggris. Sampai dia pergi ke Inggris, dia belum berbicara bahasa Inggris. Ini memberitahukan bahwa ketika dia laki-laki pergi ke Inggris, sebelumnya dia di sini konteksnya bisa mengartikan bahwa dia belum bisa berbicara bahasa Inggris dengan sangat baik atau lancar. For the third, you had not studied hard. You had not. Kamu belum. Studied hard. Belajar dengan giat. Memberitahukan bahwa you atau kamu di sini belum atau tidak belajar dengan giat. Nah, biasanya ini konteksnya ketika ulangan atau tes. Okay? And for the fourth, she had not done her homework, so she was sad. She had not. Dia perempuan belum. Dan melakukan her homework, pekerjaan rumahnya, so she was sad. Jadi dia perempuan sedih. Jadi dia sedih. Atau jika digabungkan, dia perempuan belum melakukan pekerjaan rumahnya, jadi dia sedih. Atau dia perempuan tidak melakukan atau belum melakukan PR-nya atau tugasnya, jadi dia sedih. Di sini menjelaskan bahwa dia perempuan belum sempat mengerjakan atau menyelesaikan tugasnya di rumah, yang menjadikan dia merasa sedih karena belum mengerjakan tugas. For the last, he had not lived in Florida. He had not lived in Florida. Dia tidak tinggal di Florida. Di sini menjelaskan bahwa dia laki-laki belum pernah tinggal di Florida. Next slide, ini menjelaskan mengenai contoh kalimat tanya atau interrogative. Had plus subject plus past participle verb 3 plus object. Nah, di sini had-nya disimpan di depan ya, diikuti oleh subject lalu verb 3. Semua pola dapat ditambahkan dengan objek. Apa itu objek? Elemen yang paling penting dalam membangun sebuah kalimat bahasa Inggris adalah subjek dalam sebuah kalimat. Objek merupakan orang atau benda yang menerima tindakan dari kata kerja. Objek adalah mengenai siapa atau terhadap apa si subjek melakukan sebuah kegiatan. Selain itu, objek biasanya diletakkan setelah predikat atau terkadang disimpan pada akhir kalimat untuk menyatakan kita sedang melakukan apa atau sedang berada di mana. Contoh misal, I attend a meeting. I attend a meeting. Saya menghadiri sebuah pertemuan. Nah, pertemuan itulah sebuah pernyataan bahwa kita sedang berada di sebuah pertemuan tersebut. Pertemuan di sini ialah objek. Jadi meeting di sini ialah objek. Lalu yang kedua, misal Anna and Aryo are harvesting carrots. Anna and Aryo are harvesting carrots. Anna and Aryo sedang memanen wortel. Menekankan bahwa Anna dan Aryo sedang melakukan sebuah pekerjaan. Ialah panen ya, yang tadi memanen wortel itu. Nah, itu disebut dengan objek, memanen wortel. Oke, memanen wortelnya di mana nih objeknya? Di sebuah ladang. Itu contohnya, oke? Oke, lanjut ya. For the first, had they been married when I was born?
Apakah mereka sudah menikah saat aku lahir? Di sini menanyakan atau menekankan kembali apakah mereka telah menikah saat subjek I atau saya atau kata aku di sini lahir. For the second, had he spoken English until he went to England? Had he spoken English until he went to England? Apakah dia berbicara atau telah bisa berbicara bahasa Inggris sampai dia pergi ke Inggris? For the third, had she done her homework? Had she done her homework? Apakah dia perempuan sudah mengerjakan pekerjaan rumahnya? Di sini menanyakan, apakah dia telah mengerjakan tugasnya? Jadi, di sini konteksnya untuk menanyakan kembali apakah dia perempuan telah melakukan atau belum. Telah menyelesaikan atau belum. For the fourth, had he lived in Florida? Had he lived in Florida? Apakah dia laki-laki tinggal di Florida? Di sini menekankan atau menanyakan apakah dia telah melakukan atau belum. Di sini konteksnya dia tinggal di Florida atau belum. Dia laki-laki telah tinggal di Florida atau belum. For the last, had the woman cried till the morning? Had the woman cried till the morning? Apakah wanita itu menangis sampai pagi? Di sini menekankan atau menanyakan apakah dia telah melakukan atau belum. Di sini konteksnya apakah dia perempuan menangis sampai pagi atau tidak. Oke. Pembahasan mengenai past perfect tense telah selesai. Alhamdulillah. Tunggu video selanjutnya, oke?